Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah Ta'ala ini luas? Kenapa kalian tidak melanglang buana, berpindah-pindah, berjalanan, melihat pengalaman agar kalian menjadi orang-orang yang unggul, the excellent generation, generasi yang unggul. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Nurul Iman Kota Padang yang dimuliakan Allah, keterbelakangan umat di dalam berbagai aspek dan sudut pada hari ini adalah kurangnya hijrah. Dia hanya berpindah dari rumah ke kantor, dari kantor ke restoran, ke rumah makan, pindah lagi ke tempat-tempat ngobrol-ngobrol, menggosip, mauta, dari situ ke kedai kopi, pindah lagi. Semuanya hanya hijrah yang kurang berguna, saudara-saudara. Hijrah yang dimaksudkan oleh Allah adalah berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi baik, jadi yang kurang iman menjadi beriman. Inilah yang dilakukan Rasulullah, hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Nabi melihat Makkah tidak kondusif, tidak berkembang Islam di sini. Bahkan Nabi dituduh tukang sihir, ahli sihir katanya Nabi. Nabi dituduh seorang yang gila. Nabi dituduh sebagai orang yang kena penyakit ayam. Nabi dituduh seorang yang hanya mengobrol, ngolor ngidul, mengingau. Anta syair, engkau hanya ahli puisi, pujangga, tidak benar ayat-ayatmu dari Allah. Maka Nabi berpikir harus ada tempat yang bisa membuat saya mengembangkan Islam. Datanglah perintah hijrah, fatuhajiru fiha. Berangkatlah Nabi dan para sahabatnya ke Madinah, saudara-saudara jamaah zuhur. Di Madinah dibangunlah sebuah negara, namanya negara Islam Madinah. Apakah negara Islam Madinah ini menyingkirkan agama lain? No. Boleh di situ hidup ateis, boleh di situ hidup daripada mereka yang Majusi, Nasrani, Yahudi, yang tidak jelas agamanya, boleh. Tapi undang-undang, rule of control, kendali di bawah Muhammad dan Al-Quran hadis. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan Islam bukan harus Islam muslimin 100% dari para people warga negaranya. Tidak. Itu adalah tuduhan fitnah agar Islam tersingkirkan hari ini. Fitnah, bukan cuma hoax, fitnah. Yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan fisik. Fitnah itu pembunuhan karakter, pembunuhan pemikiran. Sehingga khilafah sekarang dianggap sebagai aib, sebagai bandit antagonis. Padahal khilafah itu ajaran Islam. Al-Quran telah dianggap sebuah hanya kitab pembanding, yang asli adalah filsafat. Ini apa-apaan ini? Hijrahlah dari perilaku, paradigma, persepsi, perspektif yang demikian menuju kepada hijrahnya Nabi di Madinah. Dibangun sebuah negara Islam lewat apa? Sahifah Madaniyah, piagam Madinah, dideklarasikan oleh Nabi dengan proklamasi, hadza inna nahnu ummatun wahidatun min dunin nas. Kita satu umat, tidak di bawah kendali oleh negara manapun dan kerajaan manapun, tidak daripada Persia, tidak daripada Romawi. Kita berdikari. Dibangun pasar, dibangun market, dibangun keuangan, dibangun militer, dibangun basis sosial dan pendidikan. Hiduplah Islam berkembang. Para dai-nya dikirim ke Nusantara, dikirim ke Jawa, dikirim ke Sumatera, sampailah ke Barus. Dari Barus menyebar Islam ke Aceh, dari Aceh menyebar ke Minangkabau, Minangkabau menyebarkan Islam ke Sumatera Utara. Hiduplah Islam sampai hari ini jaya, saudara-saudara. Inilah hijrah. Kata Nabi, kalau sudah ditaklukkan kota Makkah, la hijrata ba'dal fathi. Memang kamu tak perlu lagi pindah-pindah kampung seperti yang saya lakukan dari Makkah ke Madinah, hijrah fisik kalau sudah kota Makkah ditaklukkan. Tapi hijrahmu sampai selamanya, wahai umatku, sampai akhir zaman, hatta yaumil akhirah, hatta yaumil qiyamah. Hijrah kalian adalah an-niyah wal jihad, pemikiran, goodwill, nawaitu. Nawaitu itu membangun peradaban Islam, peradaban Pancasila. Hijrah, berpindah dari peradaban hanya nasionalis sempit menuju nasionalis religius yang luas alam takambang, seluas alam takambang jadi guru. Ini hijrah yang dimaksud. Apalagi hijrahnya? Jihad. Setelah kau memiliki niat baik,
memiliki konsep-konsep pemikiran, wujudkan dalam bentuk realitas, realisasinya nyata, real. Karena ada orang nih mikir melangit, Menara Gading konsepnya tinggi sehingga orang awam tak mengerti, dek pintarnya nyok, tapi pelaksananya tidak ada. Kritik ormas ini, gerakan sana tidak benar, di sana tidak benar, mereka mau tak berjam-jam. Setelah semua ormas dia kritik, semua gerakan dia kritik, baru dia kemudian pergi ke kedai kopi, bautang pulau kopinya tuh. Ini bukan hijrah, ini mereka yang hanya berpikir di Menara Gading tapi tidak menukik kepada bumi. Hijrah yang dimaksud lewat pemikiran, lewat daripada action, activity. Maka Indonesia akan jaya jika melakukan hijrah daripada pemikiran, hijrah daripada aplikasi di lapangan. Bangsa ini tidak pernah keluar dari bangsa berkembang. Padahal kita merdeka sudah lebih 70 tahun. Kita rayakan 2020 HUT RIK 70 sekian tahun. Apakah makna kemerdekaan itu ibu bapak sudah betul mewujud di Indonesia? Belum. No. Kenapa? Karena hijrah kita itu tidak totalitas, tidak babana-bana dari hijrahnya do. Mulai dari pikiran, perbuatan, hijrahlah saudara-saudara sekalian. Semoga semangat hijriah dan semangat HUT RI tetap menjiwai langkah-langkah kita depan dalam membangun ranah Minang yang tercinta, membangun daripada bumi pertiwi Indonesia Raya. Semoga merah putih berkibar selama-lamanya. Jadi dari mana kita memulai untuk melakukan transformasi perubahan ini? Dimulai dari diri. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Ada orang dulu berkhayal, saya akan merubah dunia ini. Seiring dengan waktu usianya jadi 20 tahun, tidak juga ada yang berubah. Seorang mahasiswa bermimpi, saya akan merubah Indonesia. Setelah dia S1, tidak juga ada yang berubah Indonesia nih. Setelah dia S2, saya akan rubah ini Sumatera Barat. Tidak juga ada yang berubah. Setelah dia S3, saya akan rubah ini kota. Tidak juga ada yang berubah. Bahkan hidupnya makin biasa-biasa saja. Lalu datang kepada seorang guru yang betul-betul pewaris Nabi, ulama warasatul anbiya. Ibarat kitanya arif bijaksana orang. Ya guru, hayalan saya dulu, cita-cita saya besar, ingin merubah dunia, merubah negara, merubah provinsi, merubah kabupaten. Tapi saya sudah mulai berusia 50 tahun, tidak ada jualan berubah dah. Oh anakku, ya bunayya, oh maisan anakku, cita-citamu terlalu tinggi. Kalau kau ingin merubah dunia, mulai dari perubahan dirimu, yourself, your mind, your heart. Jangan kau sok-sok merasa hebat ingin menggoncang dunia seperti Superman. Tak bisa, itu hanya film fiksi. Yang mulai kau rubah adalah dirimu. Lalu si mahasiswa ini sadar, pulanglah dia. Dirubahnya cara sholatnya. Sholat terus ke masjid tiap waktu berjamaah. Mulailah berubah tutur katanya manis, elok, tak menyinggung ke sana kini lagi. Setelah itu berubahlah daripada jiwanya pemurah kepada orang, tolong sana sini. Tiba-tiba makin banyak temannya, makin banyak jaringannya, makin banyak orang yang terinspirasi oleh dia. Mulailah berubah lingkungan komunitasnya, kompleks perumahannya. Mulailah berubah. Akhirnya betullah dia merubah dunia, saudara-saudara. Dimulai dari diri, hijrah daripada pikiran. Niat wal jihad, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya akan mendapat ridha Allah dan Nabi Muhammad Rasulnya. Siapa yang hijrah karena cuma ingin pangkat, jabatan, populariti, ketenangan, ketenaran, maka dia hanya mendapat itu doang, tidak ada yang lain. Jadi intinya dalam perubahan itu adalah ikhlas. Kenapa kau lakukan ini? Karena Allah. Kenapa kau lakukan itu? Karena Allah. Kenapa kita lakukan ini? Karena Allah. Allah terpatri dalam jiwamu, maka engkau telah menjadi Abdullah. Kalau sudah Abdullah radhiyallahu anhum waradu anhu, Allah ridho dan diridhoi, maka hidupmu masuk ke dalam surga. Surga itu ada dua, bukan cuma satu. Surga itu dua. Surga dunia, surga akhirat. Loh, apa dalilnya ini Ustaz?
Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Siapa yang telah betul mengerti Islam diberikan 2 surga. Jannatani itu tasniyah, itu musanna 2, itu tasniyah 2 surga. Surga pertama di dunia, surga kedua di akhirat. Tidak akan masuk surga di akhirat orang yang tadi masuk surga di dunia. Apa surga dunia ini? Kekayaan? Belum tentu. Pangkat? Belum tentu. Ketenaran? Belum tentu. Surga dunia ini adalah ketika engkau betul-betul salat berjamaah, melaksanakan taat kepada Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, berzikir, engkau membantu orang, semua yang kau lakukan karena Allah, itulah surga dunia. Hatimu tenang, damai. Apabila engkau masuk surga di dunia, sudah ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, mengenal Islam ini, melaksanakan Islam ini, hatimu di dalam surga, in the heaven, maka nanti engkau juga akan dimasukkan ke dalam surga di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Hijrahlah, Allah akan berikan kepadamu kejayaan dari negara berkembang menjadi negara maju dan adidaya. Kapan kira-kira? Di masa inikah atau di masa depan? Jawabannya kepada kita, saudara-saudara sekalian. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.